Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 30 November 2022 dengan tema Antara Besok, Lusa, dan Sekarang. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Roma 13 ayat 11-14. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 138, Yesus telah datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Antara besok, lusa, dan sekarang. Saudara terkasih, di minggu ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin, Adventus, yang berarti penantian. Bagi kita, hari penantian atau Advent ini dimaknai secara ganda. Pertama, kita merayakan Advent di dalam ibadah di masa kini dengan menghadirkan suasana dan perasaan orang-orang di masa lalu saat menantikan kedatangan Mesias, Juru Selamat. Yang kedua, kita merayakan Advent di masa kini dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menyempurnakan kerajaan Allah. Jadi Advent memiliki aspek anamnesis, yaitu pengenangan, dan aspek eskatologis atau akhir zaman. Aspek masa lalu dan aspek masa depan. Saudara terkasih, kita tahu bersama bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Berkali-kali orang mencoba memprediksi kedatangan Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya prediksi mereka itu selalu meleset. Di abad ke-19 misalnya, ada seorang bernama William Miller. Ia adalah seorang pemuka agama Kristen dari gereja baptis di New England, Amerika Serikat, yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus berdasarkan kitab Daniel 8 ayat 14. Ia memprediksi bahwa Tuhan Yesus akan datang pada hari Rabu, 22 Oktober 1844. Sayangnya prediksi William Miller itu tidak terjadi. Para pengikutnya kemudian kecewa. Hari itu kemudian dikenal sebagai The Great Disappointment atau kekecewaan agung. Apakah para peramal kedatangan Tuhan Yesus akan muncul lagi? Jawabannya, bisa saja. Para peramal ini akan terus ada dan bermunculan. Tetapi kita sebagai orang percaya berpegang saja pada perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi bagi kita yang penting adalah bukan mencari-cari waktunya kapan Tuhan akan datang kembali, tetapi berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mengapa Tuhan merahasiakan kedatangannya? Jawabannya adalah agar kita selalu melakukan yang terbaik setiap saat. Pada umumnya, seseorang akan melakukan yang terbaik saat mendekati harinya. Contohnya, saat kita tahu bahwa tamu istimewa akan datang di tanggal dan di waktu yang sudah ditentukan, kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Rumah harus bersih, sajian makan harus lengkap, dan lain sebagainya. Pokoknya yang terbaik. Mengapa begitu? Karena sebentar lagi tamu istimewa akan datang. Pertanyaannya, andai kata tidak akan ada tamu istimewa yang datang, apakah kita akan melakukan hal-hal terbaik itu? Saya rasa belum tentu. Kedatangan Kristus kembali ke dunia ini tidak akan pernah kita ketahui. Ini semua agar kita melakukan yang terbaik setiap hari. Pertanyaannya sekarang adalah, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang tidak bisa kita prediksi itu, hal-hal terbaik apa saja yang bisa kita lakukan sekarang ini? Surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 13 ayat 11-14 bisa menjadi acuan bagi kita. Yang pertama, bangun dari tidur. Roma 13 ayat 11 tertulis begini, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Paulus mengucapkan frasa bangun dari tidur sebagai kiasan untuk menggambarkan kemendesakan. Melalui frasa ini, Paulus hendak berkata, hai jemaat Roma, segeralah berbuat dan jangan ditunda-tunda lagi.
Inilah yang bisa kita mulai sekarang ini di masa Advent ini dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Marilah kita bangun dari tidur. Artinya kita memiliki kesadaran penuh bahwa jikalau kita mau melakukan hal baik, lakukanlah sekarang ini dan tidak ditunda-tunda. Jika kita memperbaiki keadaan yang buruk, jika kita mau membuat suasana hati kita lebih nyaman, sekaranglah waktunya. Yang kedua adalah menanggalkan kegelapan dan mengenakan terang. Roma 13 ayat 12 tertulis begini. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bagi Paulus, contoh perbuatan-perbuatan kegelapan adalah pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Hal-hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan gelap karena lazim dilakukan oleh orang-orang Romawi yang menyembah berhala. Pesta pora sambil mabuk identik dengan aktivitas penyembahan berhala. Di dalam kemabukan seringkali terjadi hal-hal cabul yang dilandasi hawa nafsu. Keadaan itu benar-benar jauh dari keadaan yang layak untuk menyambut kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, di masa-masa penantian ini adalah baik bagi kita jika kita mulai menanggalkan hal-hal kegelapan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jikalau sekarang ini hati kita dipenuhi dendam dan kebencian kepada orang lain, tanggalkanlah itu. Jikalau hati kita dipenuhi iri hati, tanggalkanlah itu. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal amoral, tanggalkanlah itu. Segala hal-hal gelap itu bagaikan virus dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak menanggalkannya, virus itu akan menggerogoti kita dan menghancurkan kita. Saudara terkasih, perlu kita akui bahwa menanggalkan kegelapan dalam hati dan pikiran kita itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, Paulus menambahkan, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jikalau kita telusuri bahasa asli dari kata senjata, kata ini diterjemahkan dari kata Yunani hoplon, yang berarti armor dalam bahasa Inggris atau baju zirah dalam bahasa Indonesia. Baju zirah ini melekat pada tubuh seorang prajurit untuk menghindarkannya dari senjata lawan seperti pedang atau panah. Jadi frasa mengenakan Kristus di sini berarti adalah menjadikan Kristus sebagai sosok yang paling dekat dan melekat dengan kita seperti armor atau baju zirah. Kedekatan kita dengan Kristus akan membuat kita memperoleh hikmat untuk dapat melawan kegelapan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kedekatan dengan Kristus bukan hanya membuat kita mengerti kehendak Tuhan, tetapi juga membuat kita aman dan selamat. Sama seperti baju zirah yang melindungi kita dan menjamin keselamatan kita. Jadi inilah langkah agar kita dapat menanggalkan kegelapan dalam hati dan pikiran kita, yaitu kedekatan dengan Kristus, di mana Kristus bagaikan baju zirah bagi kita. Saudara terkasih, marilah kita bersama menanti kedatangan Kristus dengan yang pertama, bangun dari tidur, yaitu bertindak sesegera mungkin untuk melakukan perkara-perkara baik. Yang kedua, tanggalkanlah kegelapan dengan mengenakan Kristus sebagai senjata terang, yaitu kesediaan bagi kita untuk mendekatkan diri pada Kristus dan berupaya mengerti kehendaknya, sehingga kita sanggup melepaskan hal-hal jahat dalam hati dan pikiran kita. Selamat menanti kedatangan Kristus. Tuhan menyertai kita semua. Maranatha. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Sang Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Anak, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam Roh Kudus Sang Penuntun, Penghibur, pengingat bagi kami tentang kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kami. Kami mengucapkan syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu hadir ketika kami berduka cita, memastikan bagi kami agar kami tidak berputus asa, tapi berpengharapan, karena rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, di mana Engkau pun juga hadir di saat kami bersuka cita, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang baik itu bukanlah semata-mata kami peroleh karena hasil usaha kami sendiri, tetapi karena belas kasihan-Mu, kasih-Mu yang besar tanpa pamrih kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Kau mengingatkan kami sekali lagi untuk berjaga-jaga menanti kedatangan-Mu. Kami sekarang telah memasuki masa raya Natal dan diawali dengan Advent. Biarlah kami bersama-sama dapat bebenah diri
menyelidiki hati dan pikiran kami, melepaskan dan menanggalkan segala sesuatu yang jahat, yang gelap. Agar ketika Engkau datang menyambut kami Tuhan, kami datang dengan suasana hati dan pikiran yang bersih. Jangan biarkan virus-virus kejahatan dan kegelapan itu menguasai kami, karena kami tahu itu semua akan membawa kami pada kematian dan penderitaan. Tetapi biarkanlah kami mengenakan-Mu Tuhan. Kami dekat dengan Engkau, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu itu. Dan dengan pengertian itu, kami sanggup menanggalkan dan membuang hal-hal gelap dan jahat di dalam hati dan pikiran kami. Kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk Engkau tolong melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami, agar hari demi hari kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin menyerupai-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat kami, GKI Taman Cipunut Bandung. Berkatilah jemaat kami Tuhan, agar kami berakar bertumbuh di dalam Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami berada dimanapun, kami dapat menjadi garam dan terang, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah juga pemimpin-pemimpin kami, baik di gereja maupun di masyarakat, yang Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka. Biarlah mereka dapat berhikmat dengan kata-kata mereka, sehingga mereka dapat menjadi teladan, juga menjadi terang bagi masyarakat dan juga bagi gereja, tempat di mana kami dan mereka ditempatkan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk mereka yang sedang recovery dari bencana alam, khususnya yang ada di kota Cianjur. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa segala bantuan yang datang bagi mereka itu baik dan menolong mereka. Biarlah Tuhan memperlancar semua proses upaya perbuatan baik ini, agar bantuan-bantuan ini bisa sampai ke orang-orang yang tepat dan bisa menolong mereka untuk recovery dari bencana alam. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan menjaga persatuan dan kehangatan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati agar kami senantiasa dicukupkan oleh Tuhan, dan Tuhan juga menghindarkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Apapun yang kami pilih dengan melibatkan Tuhan. Dan kemana kami melangkahkan kaki kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab Jemaat di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.